Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja, sehat walafiat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, sebelum saya mulai menjelaskan tentang PPT-nya, terlebih kalian harus sudah absen dulu ya. Nah, kalau sudah absen, kalian langsung lanjut untuk mempelajari PPT dari saya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi dari yang kemarin, yaitu tentang peradilan dalam Islam. Nah, Ibu harap kalian selalu semangat dalam belajar pada pagi hari ini ya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang ada apa toh di dalam dari peradilan dalam Islam itu. Yuk kita simak bareng-bareng ya. Yaitu ada peradilan, ada hakim, ada saksi, terus nanti juga ada penggugat dan tergugat. Nah, nanti di dalamnya itu ada apa toh peradilan itu, terus hakim, terus saksi, ada syarat-syaratnya juga, seperti itu. Yuk kita lanjut ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang peradilan. Nah, di dalam peradilan ini kita akan belajar mengenai apa toh peradilan itu, kemudian fungsinya adanya peradilan itu untuk apa, kemudian hikmahnya. Nah, tapi nanti kalian simak ya apa yang saya jelaskan, karena itu sangat penting, karena tidak ada di tulisan saya. Nah, yang pertama yaitu kita mengetahui tentang pengertian peradilan. Peradilan itu dari makna etimologi yang diambil dalam bahasa pembahasan fikih diistilahkan dengan qadha. Istilah tersebut diambil dari kata qadha yaqdi yang memiliki arti memutuskan, menyempurnakan, dan menetapkan. Kemudian, peradilan dari makna terminologi, yaitu suatu lembaga pemerintahan atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan suatu perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Jadi, peradilan ini tuh ditugaskan untuk menyelesaikan suatu masalah atau perkara di dalam masyarakat dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Nah, biasanya tempat untuk mengadili perkara itu disebut dengan pengadilan. Kemudian orang yang bertugas mengadili itu disebut qadhi atau hakim. Nah, dengan demikian, hukum yang dijadikan dasar peradilan Islam disebut hukum Islam. Nah, kemudian kita lanjut ke fungsi peradilan. Apa toh fungsinya adanya peradilan itu? Yaitu untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat, mewujudkan keadilan yang menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat, melindungi jiwa, harta, dan kehormatannya masyarakat. Kemudian, kalau kita udah mengetahui apa toh peradilan itu dan fungsinya, kita akan mengetahui hikmahnya peradilan. Nah, antara lain terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat, terciptanya ketentraman, kedamaian, dan keamanan dalam masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang hakim. Kalau yang tadi itu tentang peradilan, satu slide ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari hakim. Apa toh hakim itu? Kemudian syarat-syaratnya hakim itu apa? Kemudian di bawahnya itu ada hakim yang tidak boleh menjatuhkan hukuman saat dalam keadaan apapun. Nah, itu nanti ada kriterianya ya. Yang pertama yaitu pengertian hakim. Hakim adalah orang yang diangkat pemerintah untuk menyelesaikan persengketaan, permasalahan, dan memutuskan hukum suatu perkara dengan adil. Nah, dengan kata lain, hakim adalah orang yang bertugas untuk mengadili. Ia mempunyai kedudukan yang terhormat selama ia berlaku adil. Jadi seorang hakim itu harus adil ya, tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain ataupun yang lainnya. Nah, ini ada syarat-syaratnya.
yaitu beragama Islam. Jadi beragama Islam ya, jangan non-Islam. Kemudian akil balik, sehat jasmani dan rohani, merdeka. Artinya merdeka itu apa? Yaitu bukan hamba sahaya. Kemudian berlaku adil, laki-laki, memahami hukum Al-Quran dan Sunnah, memahami bahasa Arab dengan baik. Nah, kenapa harus memahami bahasa Arab dengan baik? Yaitu karena berbagai perangkat yang dibutuhkan untuk memutuskan hukum mayoritas berbahasa Arab. Kemudian hakim harus dapat mendengar dan melihat dengan baik. Terus hakim harus mengenal baca tulis. Hakim juga harus bisa mendengar dan melihat dengan baik dan jelas dan sebagainya. Kemudian hakim itu dapat memutuskan atau menjatuhkan hukuman tidak boleh menjatuhkan suatu hukuman atau beberapa keadaan, yaitu seperti kalau saat marah, saat lapar, saat sedih, saat sangat gembira, saat sakit, saat ngantuk, kemudian saat fisiknya tidak stabil, dan lain-lain. Jadi kalau saat hakim merasakan seperti tadi, kayak sedih, saat lapar, saat marah, nah itu tidak boleh menjatuhkan hukuman. Nah, seperti itu. Nanti kalau ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan ya. Nah, slide selanjutnya itu kita akan membahas mengenai saksi. Nah, apa toh saksi itu? Kemudian ada syaratnya. Syarat menjadi saksi itu juga ada syaratnya loh. Kemudian di situ juga tertera saksi yang ditolak. Nah, sekarang kita bahas pengertian dari saksi adalah orang yang diperlukan pengadilan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan suatu perkara demi tegaknya hukum dan tercapainya keadilan dalam pengadilan. Jadi seorang saksi itu diperlukan untuk memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya. Kemudian syarat menjadi saksi itu ada apa aja? Yaitu Islam, terus sudah dewasa atau balik, berakal sehat, merdeka. Jadi merdeka yaitu apa? Bukan hamba sahaya, kemudian adil. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa untuk dapat dikatakan seorang itu adil, saksi yang adil itu harus memiliki kriteria-kriteria ya. Yang pertama yaitu menjauhkan diri dari perbuatan dosa besar, menjauhkan diri dari perbuatan dosa kecil, menjauhkan diri dari perbuatan bid'ah, dapat mengendalikan diri dan jujur saat marah, dan berakhlak mulia. Nah, itu termasuk saksi yang adil itu seperti itu. Kemudian saksi yang ditolak itu seperti apa? Yaitu saksi yang tidak adil, saksi seorang musuh kepada musuhnya, saksi seorang ayah kepada anaknya, saksi seorang anak kepada ayahnya, dan saksi yang menumpang di rumah terdakwa. Jadi saksi-saksi tersebut itu tidak boleh dijadikan kriteria itu tidak dapat dijadikan sebagai saksi gitu. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang tergugat. Nah, tergugat itu apa? Yaitu orang yang terkena gugatan dari penggugat. Nah, kalau tergugat ini orang yang mengalami masalah, kemudian digugat oleh penggugat. Jadi tergugat ini yang mengalami masalah, kemudian yang penggugat ini adalah orang yang mengajukan gugatan karena merasa dirugikan oleh orang yang
mempunyai masalah tersebut. Jadi di sini sudah dijelaskan, jangan kebalik ya. Kalau tergugat ini orang yang mempunyai masalah. Kemudian kalau penggugat ini orang yang mengajukan gugatan karena merasa dirugikan oleh pihak tergugat. Nah, gitu. Nah, kalau sebelum kalian tahu dulu tergugat sama penggugat ini, gugatan adalah materi yang dipersoalkan oleh kedua belah pihak yang terlibat perkara dalam proses peradilan, yang disebut dengan gugatan. Nah, kemudian penggugat dalam mengajukan gugatannya harus dapat membuktikan kebenarannya dengan menyertakan bukti-bukti yang akurat, saksi-saksi yang adil, atau dengan melakukan sumpah. Nah, seperti itu. Jadi, orang yang gugat atau penggugat ini harus memiliki bukti-bukti yang akurat. Nah, barang bukti itu disebut dengan bayinah. Barang bukti adalah segala sesuatu yang ditunjukkan oleh penggugat untuk memperkuat kebenaran dakwahnya. Kebenaran dalam bahwa dia itu memang benar seperti itu. Mungkin bukti-bukti itu dapat berupa surat resmi, dokumen, atau yang lainnya. Nah, seperti itu. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, dapat japri saya atau menanyakan di grup. Jangan lupa nanti kalian juga mengisi evaluasi tentang Google Form-nya ya. Saya tunggu, semangat belajar. Mungkin sekian dari saya dalam penyampaian PPT-nya. Tetap semangat dalam belajar, jaga kesehatan, dan selalu tersenyum. Oke, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.